Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi di kelas IPA. Materi kali ini adalah pewarisan sifat yang akan dibawakan oleh Ibu Nova. Ya, semoga kalian masih semangat ya untuk mengikuti sesi belajar kita yang seru ini. Sebelum kita belajar, agar kelas lebih produktif, maka tolong siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan selama pembelajaran dan kerjasama antar kelompok serta mobilitas hanya terjadi di area kelompok. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi faktor pembawa sifat keturunan atau materi genetis dan menyebutkan peran gen dalam pewarisan sifat. Sebelumnya Ibu pengen tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang materi genetika? Oke, kita perhatikan dulu ini. Jadi di sini ada mata berwarna biru, ada mata berwarna coklat, kemudian ada seorang anak yang berkulit putih, ada yang berkulit coklat, kemudian ada yang berambut pirang keemasan, ada yang berambut coklat kegelapan, lalu ada yang rambutnya lurus dan ada yang rambutnya keriting. Nah, di sini ada juga yang matanya sipit dan ada yang mata belok. Kenapa sih bisa demikian? Ya, semua itu karena ada yang namanya gen. Gen ini terdapat di kromosom. Kita mulai cerita berawal dari sebuah sel. Di dalam sel itu terdapat yang namanya nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat yang namanya kromatin dengan bagian tengahnya ini, ya. Ini merupakan sentromernya dan bagian ujung-ujungnya ini merupakan lengan kromosom. Berdasarkan tipenya, sentromer itu terbagi menjadi 4 tipe. Ada apa saja? Ada yang namanya tipe telosentrik, di mana tipe telosentrik ini adalah sentromernya terletak di ujung, sehingga kalau dilihat dia hanya memiliki satu pasang lengan. Yang kedua, ada akrosentrik, di mana sentromernya itu mendekati bagian ujung. Jadi lengannya itu terlihat sekali perbedaannya. Yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Yang ketiga yaitu submetasentrik, di mana bagian sentromernya hampir mendekati tengah. Jadi hampir terlihat memiliki lengan yang sama panjangnya tetapi tetap masih ada bagian yang lebih pendek. Dan yang terakhir itu ada yang namanya tipe metasentrik, di mana sentromer benar-benar terletak di tengah sehingga lengan kromosom sama panjang. Kalau diuraikan kromosom ini, maka dia akan membentuk yang namanya benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini berpilin ya, berpilin kemudian dia menyelimuti yang namanya nukleosom. Nukleosom kalau diperbesar ini adalah gabungan-gabungan. Nih, ini apa sih? Nah, ternyata ini adalah yang namanya histon. Seperti kayak kecil-kecil kalau dilihat. Nah, ini dia gambarnya di zoom lebih besar lagi nih. Si histon ini seperti ini. Jadi histon ini digabungkan ya kan, diikat menggunakan kromatin tadi, membentuk yang namanya nukleosom. Ya, ketika benang-benangnya kemarin diuraikan lagi, dia baru terbentuk yang namanya atau membentuk yang namanya gen ya. Gen ini bentuknya double helix ya. Contohnya di sini ada DNA. Semakin diurai gennya, itu ada atau terdapat yang namanya DNA. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid atau dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut dengan asam deoksiribonukleat. Ini merupakan molekul asam nukleat yang beruntai ganda dan berbentuk helix yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula deoksiribosa. Ya, bisa dilihat ya, ini ada pasangan-pasangannya. Ada basa, ada basa purin, ada basa pirimidin. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih perbedaan kromosom dan gen? Kromosom adalah benang halus di dalam inti sel sebagai pembawa sifat keturunan. Sedangkan gen itu merupakan substansi hereditas yang menentukan sifat seorang individu. Jadi apabila kamu memiliki kulit warnanya coklat atau warnanya putih atau
kuning langsat, matanya belo atau matanya sipit, itu adalah hasil ekspresi dari gen. Kita telaah lagi, kromosom. Kromosom ini jumlahnya beragam. Kita ambil contoh kromosom pada manusia. Di sini kromosom pada manusia nomor 1 sampai 22 ini adalah yang disebut autosom atau kromosom tubuh. Jumlahnya 22 pasang. Dan ada sisanya ini yang sepasang, dia adalah gonosom atau kromosom kelamin, ya. Kalau kromosom tubuh, dia yang membawa sifat-sifat yang ada pada tubuh kita, yang diekspresikan di tubuh kita. Sedangkan kalau gonosom, dia itu membawa jenis kelamin, ya. Kalau jantan, maka gonosomnya X dan Y. Kalau betina, maka gonosomnya X dan X. Kalau dilihat dari sini, berarti berapa pasang jumlah kromosom pada manusia? Jawabannya adalah 23 pasang autosom dan gonosomnya. Tapi kalau misalkan ada juga biasanya ditanya berapa jumlah autosom dan gonosom atau kromosom pada manusia, kalian bisa jawab juga 46 buah kromosom, ya. Jadi kalau jawabannya pasang, jawabnya 23 pasang. Kalau jawabannya buah, maka jawabannya 46 buah. Gen. Nah, kalau di gen ini adalah substansi hereditas yang menentukan sifat individu. Di dalam gen itu kita biasa ada dua istilah, genotip dan fenotip. Genotip ini adalah substansi gennya, sedangkan fenotip ini adalah hasil ekspresi dari genotipnya. Sebagai contoh, ada yang dominan gen itu dan ada yang resesif. Di sini saya contohkan misalnya ada bunga mawar berwarna merah, ini dominan, maka penulisan genotipnya adalah M kapital M kapital. Sedangkan untuk resesif, dia adalah sifat yang dikalahkan, biasanya tidak nampak karena tertutupi oleh yang dominan. Maka dia nanti penulisan gennya, genotipnya yaitu M kecil M kecil. Contoh lagi, apabila kita menyilangkan mawar merah M kapital genotipnya dengan fenotip mawar putih, genotipnya M kecil, maka dia akan kemungkinan menghasilkan genotip M kapital M kecil. Apa fenotip yang muncul? Yang muncul bisa yang dominan, ya kan? Karena di sini M-nya merah lebih dominan, maka ketika disilangkan akan menghasilkan warna merah. Atau mungkin bisa juga dia menghasilkan warna pink. Kenapa dia menghasilkan warna pink? Itu apabila kedua sifatnya sama-sama kuat sehingga menghasilkan warna intermediate, ya. Nah, jadi ini adalah penggabungan kedua gen. Ya, dari situ sudah selesai materi kita kali ini. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.